Betapa banyaknya lawanku, mereka bangkit menyerangku. Banyak orang berkata tak ada pertolongan. Tuhan, tolonglah anakmu. Tuhan, Engkaulah perisai yang melindungi aku. Ku tak takut kepada lawanku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat hidupku. Bangkitlah dan tolonglah aku. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, mereka bangkit menyerangku. Banyak orang berkata tak ada pertolongan. Tuhan, tolonglah anakmu. Tuhan, Engkaulah perisai yang melindungi aku. Ku tak takut kepada lawanku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat hidupku. Bangkitlah dan tolonglah aku. Tuhan, Engkaulah perisai yang melindungi aku. Ku tak takut kepada lawanku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat hidupku. Bangkitlah dan tolonglah aku. Engkaulah perisai yang melindungi aku. Ku tak takut kepada lawanku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat hidupku. Bangkitlah dan tolonglah aku. Tuhan, Engkaulah yang melindungi aku. Ku tak takut kepada lawanku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat hidupku. Bangkitlah dan tolonglah aku. Bangkitlah dan tolonglah aku. Shalom, mari kita bersuka cita pada pagi hari ini. Sebab Tuhan baik, rahmat-Nya baru setiap hari. Kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Dan hatiku bersuka karena Tuhan
Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Tuhan telah mengubahkan duka kita menjadi sukacita. Mari sama-sama pujikan. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya. Mari yang bersukacita pujikan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya. Sorakan haleluya, 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 dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Mari yang bersuka cita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Oh, kami menemukan kasih yang sejati di dalam-Mu ya Bapa. Telah kutemukan kasih yang sejati, tiada pernah berubah. Hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Mari beri yang terbaik bagi Allah kita. Persembahkan hidup kita. Oh, kami persembahkan hidup kami ya Tuhan. Kau kutemukan kasih yang sejati, tiada pernah
Yesus Tuhanku. Kasih yang telah kau beri melebihi segala yang terbaik dalamku. Tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Puji yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu ku beri segalanya. Beri yang terbaik. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Mari beri pujian kita yang terbaik. Nyatakan. Pa-pa-para, 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 pa-pa-para. One more time. Pa-pa-para, 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 pa-pa-para. Ku beri yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu ku beri segalanya. Beri yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik. Mari yang mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan, sorakan haleluya. Shalom, selamat hari Minggu umat-umat yang dikasihi Tuhan. Mari kita terus bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita mengikuti ibadah online. Mari persiapkan hati kita, suasana dan tempat yang mendukung. Dan mari kita ajak seluruh kerabat kita untuk mengikuti praise and worship, mendengarkan firman Tuhan, dan mencatat khotbah yang disampaikan. Di sepanjang minggu, tentu saja kita butuh untuk refresh, untuk recharge kembali. Maka dari itu kami mengundang seluruh jemaat untuk mengikuti online fellowship yang diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7.30 malam atau 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saudara dapat mengikuti fellowship melalui Facebook page Gereja Betani Indonesia Anointing of East. Ada pesan spesial loh untuk anak-anak muda di tempat ini. Mana nih yang youth? Atau yang mungkin mempunyai anak, keponakan, saudara, kerabat, teman yang masih tergolong youth, yuk ikutan youth gathering yang diadakan setiap hari Minggu jam 1 siang melalui Zoom
Untuk meeting ID dan passwordnya, silakan komen di sosial media yang ada. Kami akan menghubungi Anda. Di sini kita akan membahas firman Tuhan, mengadakan aktivitas, diskusi, kegiatan yang sangat relevan untuk anak-anak muda di zaman ini. Sebelum kita melanjutkan ibadah pada hari ini, mari kita membawa persembahan kita sebagai tanda ucapan syukur kita dan juga sebagai taburan kita. Anda juga dapat mengembalikan persepuluhan yang dapat Anda transfer ke rekening Bank Mandiri Gereja Betani Indonesia. Atau dengan cara yang lebih mudah, yaitu dengan menggunakan QR Code yang dapat Anda temukan di aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau link aja. Sekian Betani News untuk minggu ini. Mari kita tetap sungguh-sungguh mengikuti ibadah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Benar ya Bapa, kasih-Mu tak berkesudahan, rahmat-Mu selalu baru setiap hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah
dimanapun kita berada, kita kembali mengingat kebaikannya, kasihnya, rahmatnya, penyertaannya, pertolongan yang tak pernah terlambat. Mari angkat kedua tangan kita. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Kasih setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari lebih sungguh lagi angkat kedua tanganmu, naikkan. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Terima kasih Tuhan. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Dan tak terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Besar setia-Mu ya Tuhan. Besar setia. Nyatakan kebesaran Tuhan. Besar setia. Sekali lagi nyatakan. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita. Berterima kasih atas kebesaran-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita sama-sama sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kita sudah menaikkan doa-doa kita juga kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan hadir dimanapun kita berada. Tuhan bertahta di atas puji-pujian dan penyembahan umatnya. Dan saya percaya di dalam hadirat Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, bahkan yang membutuhkan jalan keluar pertolongan Tuhan, mendapatkan jalan keluar yang terbaik daripada Tuhan. Haleluya. Baiklah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari sekarang kita mempersiapkan diri kita untuk kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih di minggu yang terakhir di bulan yang ke-10 ini kami boleh datang di hadirat Tuhan, beribadah bersama-sama. Kami sungguh diberkati oleh kehadiran Tuhan sendiri, dan kami percaya ketika Tuhan hadir, maka sesuatu yang hebat, yang dahsyat terjadi dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan saat yang terbaik, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu berbicaralah ya Bapa kepada kami semua. Urapilah hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkannya, agar kami sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Dan kami sudah memutuskan, kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang baik, tapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam ibadah Raya Hari Minggu, di minggu yang terakhir di bulan yang ke-10 tahun 2021. Waktu berjalan begitu sangat cepat ya.
Tidak terasa kita sudah berada di akhir bulan lagi. Ya, waktu berjalan begitu cepat, artinya saudaraku, kedatangan Kristus semakin dekat. Sudah di ambang pintu. Mari kita terus mempersiapkan diri kita sebagai mempelai-mempelai Tuhan Yesus yang terus melekat, yang kafa dengan Tuhan. Dan biarlah kita terus bertumbuh, berbuah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Puji nama Tuhan, izinkan saya juga menyapa sahabat-sahabat yang baru pertama kali mengikuti ibadah melalui YouTube channel ini, yaitu Bethany AOA Production. Welcome, selamat datang. Saudara bukanlah orang asing, saudara adalah keluarga kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu izinkan saya menganjurkan saudara juga untuk bisa mengikuti video-video yang ada di YouTube channel ini, baik itu pujian penyembahan, baik itu firman Tuhan. Mari bersama-sama berakar di dalam Tuhan, bertumbuh dan menghasilkan buah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan kalau saudara sudah diberkati oleh Tuhan, mari jadilah juga saluran berkat buat banyak orang. Caranya bagaimana? Ya mudah saja saudaraku. Saudara tinggal sharekan video-video yang ada di YouTube channel ini kepada keluarga saudara, kepada kawan-kawan saudara, agar sebagaimana saudara diberkati, mereka juga boleh diberkati oleh Tuhan. Jadilah mempelai Tuhan Yesus yang bijaksana. Jadilah mempelai Tuhan Yesus yang berfungsi, dan jadilah berkat. Amin. Puji nama Tuhan. Saya berterima kasih juga buat tim ibadah online yang setiap minggunya, ya tiada henti-hentinya, ya terus melakukan persiapan-persiapan untuk kita dapat beribadah bersama-sama. Saya mau berkata bahwa jerih lelah saudara-saudaraku di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memperhitungkan itu semua. Terus semangat di dalam Tuhan dan semangat terus melayani Tuhan sampai Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kita semua. Amin. Haleluya. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya setiap kita pernah melakukan yang namanya perjalanan-perjalanan dalam kehidupan. Baik itu perjalanan yang jarak dekat, jarak jauh, perjalanan yang khusus, dan lain sebagainya. Dan tentu saja ada begitu banyak hal yang dapat terjadi di dalam perjalanan-perjalanan tersebut, yang indah untuk dikenang. Bahkan ada juga peristiwa yang kemudian mengubah akan kehidupan kita, pola hidup kita, cara pandang kita. Dan saya percaya itu adalah kekayaan pengalaman hidup setiap kita. Begitu juga saudaraku dengan yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus ketika satu ketika mereka melakukan perjalanan dinas. Tidak jauh sebetulnya, tetapi ada sesuatu yang terjadi di sana yang kemudian mengubahkan akan pola hidup mereka, mengubahkan akan pandangan mereka, mengubahkan juga iman percaya mereka kepada Yesus Kristus. Mari kita akan buka bersama-sama di dalam Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41. Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41. Saya bacakan bagi saudara-saudaraku sekalian. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka. Mereka ini siapa? Murid-muridnya. Marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Haleluya.
Ini menarik sekali ayat yang terakhir ya. Mereka bertanya, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Perhatikan saudaraku, awalnya mereka takut kepada badai, berikutnya mereka takut juga kepada Tuhan. Nah, kekasih-kekasih Kristus, judul khotbah saya hari ini adalah perjalanan yang berharga. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, saya ingin memutarkan sebuah video singkat mengenai apa yang baru saja kita baca, sehingga kita dapat gambaran yang lebih jelas mengenai peristiwa yang sedang terjadi. Selamat menyaksikan. Why are you so fearful? How is it that you have no faith? Itulah video mengenai perjalanan murid-murid, perjalanan dinas murid-murid ya, bersama dengan Yesus Kristus yang tadi kita sudah baca bersama-sama dari Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41. Perjalanan murid-murid melewati badai ini, saudaraku, sebenarnya kan mirip ya dengan kehidupan orang percaya. Benar, perjalanan hidup saudara dan saya yang terkadang juga kita melewati badai, melewati persoalan dan masalah. Dan mari, apa yang menjadi pelajaran penting dari kisah ini sehingga ini dituliskan di dalam kitab Injil? Mari kita akan belajar bersama-sama, saudaraku. Ya, berapa banyak di antara saudara yang siap untuk mempelajarinya? Boleh angkat tangan saudara, beri dulu tepuk tangan meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Nah, poin yang pertama, kalau kita baca ayat yang ke-35 dan ayat yang ke-36, saya katakan di sini terjadi posisi terbalik. Ya, awalnya Tuhan Yesus yang berinisiatif. Yesus yang mengajak murid-murid untuk melakukan perjalanan bertolak ke seberang danau tentunya, ya, Danau Galilea, Danau Tiberias, Danau Genesaret. Itu kan sama, saudaraku. Artinya perjalanan ini murni adalah inisiatif Tuhan dan Tuhan yang akan memimpin perjalanan ini. Tapi kemudian kalau kita lihat, saudaraku, di ayat yang ke-36 terjadi perubahan. Ya, kita baca ya. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka di dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Perhatikan di sini, saudaraku. Mereka bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka.
Ya, jadi awalnya Yesus yang mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang danau, namun yang terjadi kemudian adalah murid-muridnya yang membawa Tuhan Yesus. Kelihatannya ini hal yang biasa-biasa aja, tetapi sebetulnya saudaraku ini nggak biasa-biasa saja. Ini di sini sedang terjadi pergeseran posisi, di mana posisi menjadi terbalik. Ini pergeseran yang sangat mendasar, pergeseran yang sangat besar. Nah, pertanyaannya kan begini, mengapa hal ini sampai terjadi? Mengapa kemudian murid-murid ini yang membawa Yesus? Seharusnya kan Yesus yang membawa mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, alasannya adalah karena murid-murid Tuhan Yesus, mereka merasa bahwa ini adalah medan mereka. Mereka merasa bahwa mereka sangat menguasai medan pertempuran ini, medan perjalanan ini. Ya, karena mereka adalah nelayan-nelayan yang memang dibesarkan di danau tersebut. Boleh dikata mereka adalah ahli di dalam hal penyeberangan dan perikanan ini. Jadi kalau urusan seberang menyeberang, ini adalah urusan mereka, ini adalah dunia mereka. Bukankah hal seperti itu juga sering terjadi dalam kehidupan orang percaya? Ada orang yang merasa dia menguasai medan bisnisnya karena dia sudah bertahun-tahun menggeluti bisnisnya itu. Ada orang yang merasa bahwa dia menguasai medan pekerjaannya karena dia sudah memiliki reputasi hebat di dalam pekerjaannya tersebut. Sehingga dia berkata, ini adalah bidang saya, ini adalah pekerjaan saya. Karena itu Tuhan Yesus hanya dibawa saja. Untuk apa? Menyertai mereka. Kan sama dengan yang terjadi dalam perjalanan ini. Yesus dibawa oleh murid-murid, menyertai saja. Sedangkan murid-murid yang pegang peranan, yang ambil alih kepemimpinan, murid-murid yang menguasai medan, merasa menguasai akan medan penyeberangan ini. Dan akhirnya apa, saudaraku? Mereka tidak lagi menyerahkan dan meminta petunjuk kepada Tuhan. Sebaliknya, mereka sendirilah yang menentukan arahnya, mereka sendirilah yang menentukan cara mainnya, strateginya, semuanya mereka sendiri. Apalagi kalau di dalam satu tim, ya, ini kan murid-murid satu tim nih, saudara. Semuanya pakar-pakar, semuanya ahli di bidang ini. Akibatnya apa, saudaraku? Ya, mereka tidak lagi meminta petunjuk daripada Tuhan karena merasa diri sudah memahami, sudah kuat di dalam bidang ini. Nah, sungguh disayangkan, saudaraku, seseorang yang merasa dirinya itu sudah tahu atau merasa mampu, itu pasti akan sulit sekali hidup dipimpin oleh Tuhan, akan sulit sekali hidup dipimpin oleh Roh Kudus atau oleh Roh Allah. Padahal, saudaraku, ini sesuatu yang sangat mendasar. Kalau kita baca di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14, jelas semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kita sebagai anak-anak Allah, kita sebetulnya sangat butuh pimpinan Tuhan. Tapi saya beri contoh sederhana begini, saudaraku, ya. Perjalanan yang sering kali kita lakukan, misalnya dari rumah ke kantor. Ya, saya percaya kalau dari rumah ke kantor hampir setiap hari kan kita lewati, ya, khususnya setelah pandemi ini mulai turun, kita mulai ke kantor lagi kan, saudara. Ya, perjalanan dari rumah ke kantor kan jalannya itu-itu saja. Sebagian dari kita bahkan mungkin sudah berkata, saya sangat hafal mana tikungan yang berbahaya, mana lampu lalu lintas yang seringkali macet, mana lubang yang harus dihindari, dan lain sebagainya. Saya percaya karena sudah rutin dan sering, orang merasa sudah menguasai betul akan perjalanannya atau jalan yang akan dilalui. Nah, coba sekarang kita tes orang yang merasa tahu, lalu kemudian dia menggunakan tuntunan dari Google Map atau tuntunan dari Waze. Ya, ini terjadi pada diri saya juga, saudaraku. Suatu ketika saya menghidupkan Waze ketika saya harus melakukan perjalanan di perjalanan yang sebetulnya sudah rutin saya lewati. Dan apa yang terjadi?
Ya, saya seringkali harus berdebat dengan Waze-nya, saudara. Saya harus berdebat dengan tuntunan yang diberikan oleh Waze tersebut. Ketika Waze itu berkata 100 meter lagi belok kanan, apa yang terjadi? Saya mulai berdebat di dalam hati saya, di dalam pikiran saya. Kenapa harus ke kanan? Saya biasanya ke kiri kok. Kenapa lewatnya ke kanan? Kan lebih jauh. Dan akhirnya meskipun dituntun ke kanan, karena saya merasa tahu, saya merasa menguasai medan, saya tetap belok kiri, saudaraku. Dan yang terjadi adalah saya terjebak macet. Rupanya kita dibelokkan ke kanan karena Waze-nya tahu di sebelah kiri itu ada hambatan dalam perjalanan, makanya kita diarahkan ke jalan lain. Tapi karena saya merasa bahwa ini adalah jalan saya tiap hari, saya tahu, saya tetap nekat, saudaraku, ambil jalan sendiri. Nah, akibatnya saya mengalami kesulitan yang luar biasa. Begitu juga kan kita dalam hidup. Seringkali, saudaraku, kita sulit untuk mengikuti tuntunan karena kita merasa itu bidang kita. Kita merasa kita mampu, kita merasa bahwa kita menguasai medan luar biasa. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau kita baca di Alkitab, ya, Bapa di sorga itu mengibaratkan saudara dan saya itu sebagai domba. Betul? Ya, kita diibaratkan sebagai domba, bukan? Ya, artinya apa? Makhluk yang lemah. Karena domba tidak memiliki alat pertahanan diri yang hebat, tidak ada, bahkan tidak punya sama sekali. Yang kemudian, saudaraku, juga bodoh. Ya, kita nggak diibaratkan sebagai singa, ya, atau diibaratkan sebagai beruang yang perkasa, kan tidak, saudaraku, tapi sebagai domba. Artinya apa? Domba itu adalah hewan yang sangat membutuhkan gembalanya. Untuk apa? Menjaga mereka, memelihara mereka, dan mencari mereka dikala mereka tersesat, saudara. Ya, jadi domba ini memang sangat membutuhkan tuntunan, sangat membutuhkan gembala untuk menuntun mereka. Ya, saya beri contoh begini, saudara. Anjing saudara tersesat, ya, dia masih bisa cari jalan pulang, saudaraku. Tapi kalau domba tersesat, dia akan berakhir di warung sate depan rumah mungkin. Ya, dia harus dituntun untuk kembali, saudaraku. Nah, coba sekarang kita cek kehidupan kita, ya, kehidupan saudara. Coba cek apakah saudara saat ini sedang dipimpin oleh Tuhan atau saudara yang membawa-bawa Tuhan. Saya ulangi, coba cek, saudara ini sedang dipimpin oleh Tuhan atau saudara yang membawa Tuhan di dalam perahu kehidupan saudara, seperti murid-murid tadi, ya, membawa Yesus bersama-sama dengan mereka. Nah, yang kita butuhkan sebetulnya bukan hanya disertai Tuhan, tapi yang kita butuhkan adalah kita dipimpin oleh Tuhan. Tuhanlah yang harus berjalan di depan kita, memimpin kita, karena kita ini domba dan Dia adalah gembala agung kita. Amin. Haleluya. Kita butuh sekali, saudaraku, untuk dipimpin olehnya, bukan sekedar disertai saja. Nah, kehancuran-kehancuran yang terjadi di dalam kehidupan orang percaya, saya coba lihat, saudaraku, ternyata karena memang banyak dalam keadaan posisi terbalik. Terjadi pergeseran posisi. Kita yang banyak mengambil alih kepemimpinan, lalu kitalah yang memimpin diri kita sendiri. Karena apa? Karena kita merasa kita tahu. Karena kita merasa bahwa kita menguasai medan. Kita merasa kita menguasai medan bisnis kita, medan pekerjaan kita. Sehingga kita berkata, Tuhan, sudah, biar aku saja yang membawa Engkau, aku yang memimpin. Itu yang terjadi, saudaraku. Ini poin pertama yang harusnya menjadi pelajaran bagi kita sekalian. Jangan sampai dalam hidup ini terjadi posisi terbalik juga dalam hidup kita. Ya, itu poin yang pertama. Yang kedua adalah, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-37 dan ayat yang ke-38 tadi, ya, masih di Markus 4 tentunya. Saya baca lagi, ya. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh
genangan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ya, tadi di filmnya demikian juga kan? Mereka "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Kekasih-kekasih Kristus, ada begitu banyak orang Kristen yang ketika dalam posisi terbalik akhirnya mulai mempertanyakan di mana kepedulian Tuhan ketika mereka menghadapi masalah, ketika mereka menghadapi badai, ketika mereka menghadapi goncangan. Mereka mulai mempertanyakan, "Tuhan, apakah engkau peduli kepada kami? Di manakah engkau, Tuhan? Mengapa sepertinya engkau tidak melihat, tidak mendengar akan jeritan kami?" Bukankah kita sering kali melihat, mendengar orang-orang percaya yang merasa demikian? Mengapa mereka merasa demikian, saudaraku? Karena mereka jujur saja merasa mereka berjuang sendiri, sedangkan Yesus tidur. Ya, tadi dalam kisah yang kita baca, Yesus tidur di buritan di atas sebuah tilam. Nah, pertanyaannya, mengapa kok Yesus tidur? Sungguhkah Yesus itu tidur? Bukankah saudaraku seharusnya Tuhan yang Maha Tahu tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur? Benar, saudaraku, Tuhan itu tidak pernah tertidur. Jadi, mengapa di sini dituliskan Yesus tidur? Ya, sebetulnya lebih tepat dikatakan Yesus tidak aktif. Ya, Yesus tidak aktif saat itu. Mengapa? Karena bukan dia yang memimpin perjalanan itu. Sebaliknya, murid-murid yang sudah men-take over perjalanan itu, bukan? Yesus tidak aktif, makanya dia kemudian ya sudah, cuma dianggap sebagai penumpang saja. Dia cuma dianggap sebagai ban serep saja. Dan Yesus sangat menghormati loh kehendak bebas daripada murid-muridnya. Jadi ketika mereka memutuskan untuk mengambil alih kepemimpinan, mengambil alih posisi sebagai pemimpin dalam perjalanan itu, Yesus menghormati keputusan itu. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya ini hobi nyetir, saudara. Ya, dari saya masih remaja, seringkali saya mengemudikan antar kota. Ya, ketika keluarga ya berjalan-jalan, tamasya, saya selalu ada di kemudi, yang pegang kemudi ya. Dan saya tidak pernah mengantuk, saudara, ketika saya mengemudi, dan saya tidak pernah bosan, karena memang itu hobi saya ya. Orang tua saya tahu, makanya saya selalu yang diminta untuk mengemudi. Tapi satu ketika saya sudah mulai tidak mengemudi, ya, ada driver yang membawa saya kemana-mana, saya seringkali tertidur di kendaraan. Ya, dulu waktu saya seringkali bolak-balik Jakarta-Bandung, karena harus berkhotbah di Bandung, biasanya berangkat pagi hari, ya, subuh kami berangkat. Begitu naik ke mobil, ya sudah, saya tidur saja, karena bukan saya yang nyetir. Ya, jadi driver yang membawa. Nanti kemudian menjelang sampai Bandung, biasanya saya sudah terbangun, kan saya nggak sendirian, biasa saya didampingi oleh pengerja-pengerja juga kan. Ya, kami mulai bangun dan bersiap-siap. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya, Yesus tidak aktif. Yesus dikatakan tertidur ya di buritan. Ya, karena memang bukan Tuhan yang pegang kendali, murid-murid yang pegang kendali. Maka Tuhan sebagai penumpang wajar tidak aktif atau tertidur. Sekali lagi, mari kita ingat, saudaraku, bahwa Tuhan kita sebetulnya tidak pernah tertidur. Tapi Tuhan tidak aktif ketika saudara dan saya mengambil alih kepemimpinan. Sekali lagi, Tuhan yang Maha Kuasa tidak pernah terlelap. Dia penjaga Israel yang tidak pernah tertidur. Tapi dia bisa tidak aktif ketika saudara ambil alih kepemimpinan, memimpin perjalanan kehidupan saudara. Tuhan sangat menghargai, menghormati kehendak bebas dan keputusan kita. Dia tidak pernah memaksakan kehendaknya, saudaraku, sama sekali tidak. Jadi ketika kita berkata, Tuhan ini medan saya, biar saya pimpin, Tuhan izinkan. Ya, sekarang coba cek sama-sama, ya. Coba cek dengan jujur nih, saudaraku ya. Apakah saudara saat ini sedang membiarkan Tuhan tidak aktif? Atau sebaliknya? Ayo coba jujur ya.
Nah, ini poin yang kedua, saudaraku, ya. Mulai mereka mempertanyakan tentang Tuhan, meragukan kepedulian Tuhan. Oh, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini poin yang kedua. Ya, poin yang ketiga adalah kalau kita baca di dalam ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-41. Kita baca, ia pun bangun. Siapa yang bangun? Yesus, ya. Menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat yang ke-40, lalu ia berkata kepada mereka, yaitu kepada murid-muridnya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ayat 41 baca sama-sama, mereka menjadi sangat takut, ya. Jadi tadi takut badai, sekarang sangat takut kepada Tuhan. Coba, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Wow, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya mau tanya dulu kepada saudara. Menurut saudara, apakah sebelumnya murid-murid sudah mengenal Yesus? Sudah, ya, sudah, betul. Mereka sudah mengenal Yesus, tapi hanya sebatas guru, ya, yang mengajarkan kepada mereka tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan mereka tidak pernah memanggil dia Tuhan. Mereka tidak pernah memanggil dia sebagai kurios. Kita sudah pernah belajar, bukan? Kurios artinya apa? Penguasa tunggal atas hidup kita. Kurios itu juga punya pengertian pemilik hidup kita. Mereka tidak pernah panggil Yesus Tuhan. Mereka tidak pernah panggil Yesus kurios. Mereka cuma panggil Yesus guru. Coba tadi saudara lihat, ketika membangunkan Yesus, mereka berkata apa? Guru. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, coba sekarang kita cek, ya, apakah pengenalan kita kepada Tuhan hari ini sudah semakin bertumbuh, semakin dalam, ataukah sebaliknya, ya, hanya bertumbuh dalam pengetahuan saja, knowledge saja. Nah, kalau itu yang terjadi, berarti saudara cuma termasuk orang beragama. Ya, agama itu kan begitu, belajar tentang Tuhan, ya, tahu tentang Tuhan, knowledge-nya bertambah, tapi tidak punya pengalaman dengan Tuhan, tidak mengenal akan Dia. Padahal ada begitu banyak sisi-sisi Tuhan yang seharusnya kita kenal sebagai anak-anaknya. Bukan melalui pengetahuan, tetapi melalui pengalaman-pengalaman hidup dengan Dia. Bahwa Dia adalah Tuhan, Dia adalah kurios, Dia adalah gembala, Dia adalah guru, Dia adalah penyembuh, dan lain sebagainya. Nah, melalui pengalaman-pengalaman hidup kita, kita akan semakin mengenal akan Dia. Begitu juga dengan murid-murid, bukan? Melalui perjalanan di danau ini, murid-murid kemudian mulai mengenal Yesus sebagai penguasa alam semesta. Yesus cuma berkata, diam, tenanglah. Maka lihat saudaraku, badai itu menjadi tenang, angin itu menjadi reda, danau itu pun menjadi sangat tenang. Luar biasa, ya. Badai ternyata sangat berjasa, saudaraku, untuk membuat murid-muridnya mengenal akan Yesus. Ya, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ya, Tuhan bisa pakai badai untuk membuat kita mengenal akan Dia lebih lagi. Yang setuju berkata amin, ya. Nah, contoh lain lagi saudaraku, di Alkitab ada begitu banyak contoh, ya. Orang-orang yang ketika mereka melewati badai justru membuat mereka semakin mengenal akan Tuhan, mengenal akan pribadi yang begitu mengasihi mereka. Ya, saya berikan dua contoh saja. Contoh yang pertama adalah Ayub. Ini kan contoh yang sangat-sangat terkenal, ya. Ayub itu orang yang tahu tentang Tuhan, bukan? Ya, dia dikatakan orang yang saleh, orang yang taat beragama, kan? Saleh. Dia hidup takut akan Tuhan. Coba kita lihat Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh
dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, setelah peristiwa ini kita tahu bahwa Ayub mengalami badai, ya. Ini badai yang tidak main-main, saudaraku, badai yang begitu hebat, ya. Kita sama-sama tahu Ayub kehilangan segala-galanya, anak-anaknya, harta bendanya, dan dia pun terkena penyakit yang begitu hebat. Bahkan istrinya pun, saudaraku, ya, menyuruh Ayub untuk mengutuki Allah lalu mati. Nah, kekasih Kristus, saya percaya ini badai yang tidak main-main. Tapi akhirnya kita tahu, ya, Ayub dipulihkan. Dan ini yang terjadi, saudaraku. Coba kita baca Ayub pasal 42 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Jadi dulu dia hanya mengenal Tuhan dari kata orang, belajar dia, iya kan? Ya, beberapa di antara saudara juga kan belajar, ya. Dengar khotbah pendeta, catat. Ikut seminar, catat, ya. Lalu saudara tahu tentang Tuhan. Dia penyembuh, dia penolong, dia pembela kita, dia kota benteng hidup kita, dan lain sebagainya. Kita tahu. Tapi apakah kita kemudian sudah mengenal dia? Belum tentu, saudaraku. Hanya melalui pengalaman hidup dengan dia, kita akan mengenal dia. Oh iya benar, dia adalah penyembuhku. Oh iya benar, dia adalah pembelaku. Oh iya benar, ya, dia itu adalah kota benteng hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang setia. Itu semua lahir dari mana? Dari pengalaman-pengalaman hidup kita dengan Tuhan. Mari renungkan, saudaraku, berapa banyak badai yang sudah kita alami, yang akhirnya membuat kita semakin mengenal Yesus. Coba kita renungkan. Kita harusnya semakin bersyukur kepada Tuhan untuk itu semua. Betul? Di saat semua pintu tertutup, hanya satu pintu ternyata yang terbuka buat kita, yaitu pintu surga. Ketika semua orang menolak kita, semua orang mencemooh kita, hanya Tuhan Yesus saja yang tangannya terbuka lebar dan menerima kita apa adanya. Amin, amin. Berapa banyak di antara saudara pernah mengalami itu dalam hidup? Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Beri kemuliaan lebih dahsyat lagi buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Itu contoh yang pertama. Contoh yang lain lagi, Yohanes, salah satu murid daripada Tuhan Yesus. Ya, Rasul Yohanes ini pernah mengalami dibuang ke Pulau Patmos. Badai, jelas itu sebuah badai. Setelah dia mengalami aniaya, dia dibuang ke Pulau Patmos. Itu sebuah badai dalam hidupnya. Tapi ternyata, saudaraku, badai ini membuat ia mengenal lebih lagi akan Tuhan. Nah, coba kita baca, ya, di dalam Wahyu pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Dikatakan begini, lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas, dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilit ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desah air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir.
Nah, saya mau tanya, apa jasa badai pembuangan di Pulau Patmos bagi Rasul Yohanes? Benar saudaraku, dia akhirnya mengenal Yesus sebagai pribadi yang sangat mulia. Dia mengenal Yesus sebagai Tuhan yang sangat mulia. Sebelumnya, ia hanya mengenal Yesus sebagai guru. Dia mengenal Yesus sebagai sahabat yang baik. Ya, Yohanes ini kan sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Ya, sering digambarkan ia bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ia menyandarkan kepalanya di dada ataupun di pundak daripada Tuhan, menunjukkan keakraban yang luar biasa. Ya, tapi saat itu ketika dia ada di Pulau Patmos, badai yang begitu hebat yang dialami membuat dia mengenal. Katakan mengenal Yesus adalah pribadi yang sangat amat mulia. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, jika saat ini kita sedang mengalami badai, ya, mungkin saudara hari ini sedang mengalami badai dan mendengarkan khotbah ini, mari jangan salah paham. Jangan salah paham dengan Tuhan. Tidak ada badai yang diizinkan terjadi tanpa maksud ilahi di dalamnya. Sekali lagi, tidak ada badai yang diizinkan Tuhan terjadi atas hidup kita tanpa tujuan ilahi di dalamnya. Mari saudaraku, melalui badai semakin mengenal akan Dia. Amin. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kami sekeluarga, ya, sebagai keluarga hamba Tuhan, perjalanan hidup kami dengan Tuhan, itulah yang membuat kami dan keluarga semakin mengenal akan Dia, dan akhirnya membuat kami semakin kokoh, tidak mudah tergoncangkan. Kalau saya membayangkan, ya, 25 tahun yang lalu, 26 tahun yang lalu ketika memulai hidup dalam panggilan pelayanan kepada Tuhan, ya, masih belajar saudaraku, banyak kesalahan, ya, banyak kelalaian, bahkan seringkali juga seperti murid-murid, tahu banyak, tapi belum mengenal, ya, teorinya tahu, mengenalnya belum saudaraku. Tapi perjalanan bersama dengan Tuhan, satu persatu badai yang kami lewati membuat kami sekarang bisa berkata kepada setiap orang, Yesus itu luar biasa. Yesus dahsyat. Dia Tuhan yang menjamin seluruh kehidupan kita. Dia Alfa dan Omega. Dia Tuhan yang mulia, sangat amat mulia. Dia selalu menepati setiap firman-Nya, setiap janjinya. Tidak ada satupun yang tidak digenapi. Amin. Nah, pengalaman dengan Tuhan, pengalaman badai, itu membuat kita semakin mengenal akan Dia. Amin. Haleluya. Boleh beri kemuliaan dulu meriah bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Itu poin yang ketiga ya saudaraku, bahwa melalui badai ini saudaraku, kita harusnya semakin mengenal akan pribadi Tuhan. Ya, bukan semakin jauh, semakin mengenal akan Tuhan. Dan poin yang terakhir, yang keempat saudaraku, melalui perjalanan ini, apa sebetulnya yang seharusnya bisa kita petik? Ya, bahwa solusi dari rasa takut adalah mengenal siapa pribadi yang bersama-sama dengan kita, yang ada di dalam kita, yang memimpin hidup kita. Saya ulangi, solusi dari rasa takut adalah mengenal akan Dia yang ada di dalam saudara dan saya. Ya, tadi kalau kita baca dalam ayat 37 sampai ayat yang ke-40 kan, ya, khususnya ayat yang 40 coba kita baca sekali lagi ya. Dikatakan, lalu Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara-saudaraku, jika mereka mengenal siapa yang ada bersama mereka, yaitu Tuhan yang mulia, Alfa dan Omega, saya percaya ya, badai sekeras apapun, mereka tidak akan berteriak-teriak ketakutan seperti itu. Kalau mereka mengenal Yesus itu adalah penguasa alam semesta, badai sebesar itu tidak akan membuat mereka takut. Ya, tenang saja. Apalagi kalau posisinya tidak terbalik, Yesus yang memimpin, ya tenang saja saudaraku. Ingat saudara, dunia ini selalu memberikan rasa takut.
Tetapi satu hal, ketika kita mengenal siapa pribadi yang ada di dalam kita, ya, Tuhan ada di dalam setiap kita, ada di dalam diri saudara, maka kita tidak akan pernah takut, karena kehadiran Tuhan dalam hidup kita itu jaminan kita. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita itu jaminan kehidupan kita, jaminan kekekalan kita. Daud ketika dia harus menghadapi Goliat, dia tidak gentar sedikit pun. Mengapa demikian? Karena dia tahu dengan siapa dia berjalan, siapa yang memimpin akan kehidupannya. Sekalipun seluruh Israel gemetar, Raja Saul gemetar, bahkan seluruh dunia bisa saja gemetar menghadapi Goliat, Daud tidak gemetar, Daud tidak takut. Alkitab menunjukkan ketika dia bertempur melawan Goliat, dia yang menyerang masuk ke wilayah Goliat, bukan sebaliknya. Lihat saudaraku, karena Daud tahu siapa yang ada bersama dengan dia. Bukan nekat loh saudaraku, tapi karena dia mengenal akan Tuhan. Amin, haleluya. Ayat yang terakhir kita buka Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-27. Dikatakan kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kekasih Kristus, mengenal Yesus, mengenal Kristus membuat kita menjadi tenang di dalam menjalani kehidupan ini. Menghadapi apapun dalam hidup kita, perjalanan yang dipimpin oleh Tuhan itu akan menjadi perjalanan yang berharga buat saudara dan saya. Haleluya. Berapa banyak hari ini engkau diberkati oleh firman Tuhan ini? Berapa banyak di antara saudara engkau diingatkan, ditegur, dikuatkan oleh firman Tuhan ini? Boleh angkat tangan saudara. Sekali lagi saya mau tanya, berapa banyak yang mau dipimpin oleh Tuhan di dalam menjalani perjalanan hidup ke depan? Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Ingat, jangan cuma disertai ya, tapi biarlah Tuhan yang memimpin saudara dan saya. Perjalanan apapun akan menjadi perjalanan yang berharga bagi kita. Badai pun menjadi badai yang berharga buat saudara dan saya. Karena apa? Membuat kita semakin mengenal akan Dia. Mari satukan hati, kita akan berdoa bersama-sama, dan kita minta supaya Tuhan terus pimpin kita memasuki bulan yang baru, bulan yang ke-11. Terus pimpin kami, terus pimpin kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami belajar kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan, bahwa kami tidak boleh memiliki posisi yang terbalik. Kami tidak boleh Tuhan mengambil alih karena kami merasa bisa, kami merasa bahwa kami menguasai medan kehidupan kami. Tapi kami mau Tuhan, Engkaulah yang memimpin kami. Engkaulah pemimpin kami, Engkau yang menuntun kami Tuhan. Bawa setiap kami anak-anak-Mu Tuhan untuk melewati perjalanan-perjalanan yang berharga bersama dengan Tuhan. Dan pada akhirnya kami semakin mengenal akan pribadi-Mu Tuhan. Kami tidak akan menjadi takut, menjadi khawatir, menjadi gemetar, karena kami mengenal pribadi yang menyertai kami, pribadi yang ada di dalam kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau ada di antara anak-anak-Mu yang mendengarkan khotbah hari ini sedang dalam keadaan yang khawatir dan takut, biarlah hari ini melalui firman-Mu mereka boleh dikuatkan, diteguhkan. Ada Yesus dalam perahu kehidupan mereka, dan biarlah Yesus sendiri yang memimpin perjalanan mereka. Kalau ada di antara anak-anak-Mu Tuhan yang hari-hari sedang goncang, tapi hari ini ketika mendengarkan firman-Mu, Engkau sedang berkata kepada badai yang ada dalam kehidupan mereka, diam, tenanglah. Tuhan, tolong setiap anak-anak-Mu yang membutuhkan kekuatan, membutuhkan penghiburan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah jamah setiap mereka. Berikan kepada mereka Tuhan terus kekuatan dan iman percaya kepada Tuhan. Semakin mengenal akan Engkau dari hari ke hari. Engkau Tuhan yang mulia, Engkau Tuhan yang agung, yang megang kendali seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu Tuhan.
Bapa, dalam ibadah ini pun kami membawa korban syukur kami, persembahan kami. Kami mengembalikan yang menjadi milik Tuhan, yaitu persepuluhan kami. Tuhan, terimalah persembahan daripada umat-Mu ini Tuhan. Biarlah ini boleh dipergunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu melalui wadah gereja-Mu. Hamba-Mu berdoa, berkatilah tangan-tangannya membawa persembahan ini, mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Berkatilah berlipat-lipat kali ganda. Tuhan, bukakan tingkap-tingkap langit di atas kepala mereka dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak lupa kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Curahkanlah hujan keselamatan, hujan pertobatan atas bangsa kami. Berkatilah para pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, para menteri, para pejabat dari pusat sampai ke daerah-daerah. Biar mereka boleh menjalankan pemerintahan ini dengan hati yang takut akan Tuhan. Curahkanlah roh-Mu atas Indonesia ya Tuhan. Kami tahu kalau roh-Mu tercurah atas bangsa ini Tuhan, maka Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Berkatilah seluruh gereja-gereja-Mu, sehingga di masa pandemi sekalipun tetap dapat melakukan tugas panggilan pelayanan, baik melalui ibadah online maupun ibadah-ibadah onsite yang terbatas. Biarlah semuanya terus dapat memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah pada hari ini. Kami sudah diberkati oleh kehadiran Tuhan sendiri. Dan sebelum kami menutup akan ibadah kami Tuhan, kami rindu berkat-Mu tercurah atas kami sekalian. Mari saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Bapa di sorga, sumber segala berkat. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menyertai dan memberkati, memulihkan dan mengangkat kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah menerima berkat dari Tuhan, sama-sama berkata amin. Haleluya. Bersukacita, penyanyi memuji Tuhan dengan tarian. Tak ada sedih, tak ada duka, bersukacita sebab kebaikan Tuhan. Kami berkumpul bersukacita, menyanyi memuji Tuhan dengan tarian. Tak ada sedih, tak ada duka, bersukacita sebab kebaikan Tuhan. Ku angkat tanganku, ku angkat suaraku, menyanyi memuji Tuhan sebab Dia hirangkanku. Ku lihat di kananku, ku lihat di kiriku, ada terpancar kemuliaan Tuhan.
bersukacita, menyanyi memuji Tuhan dengan tarian. Tak ada sedih, tak ada duka, bersukacita sebab kebaikan Tuhan. Kami berkumpul bersukacita, menyanyi memuji Tuhan dengan tarian. Tak ada sedih, tak ada duka, bersukacita sebab kebaikan Tuhan. Ku angkat tanganku, ku angkat suaraku, menyanyi memuji Tuhan sebab Dia hirangkanku. Ku lihat di kananku, ku lihat di kiriku, ada terpancar kemuliaan Tuhan. Ku angkat tanganku, ku angkat suaraku, menyanyi memuji Tuhan sebab Dia hirangkanku. Ku lihat di kananku, ku lihat di kiriku, ada terpancar kemuliaan Tuhan. Ku lihat di kananku, ku lihat di kiriku, ada terpancar kemuliaan Tuhan. Ku lihat di kananku, ku lihat di kiriku, ada terpancar kemuliaan Tuhan. Ada terpancar kemuliaan Tuhan. Ada terpancar kemuliaan Tuhan.